Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jamaah salat subuh Masjid Al-Jihad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita semua bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Salawat ma'assalam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak membaca sholawat dan mengikuti sunnah-sunnah beliau, kita semua diakui sebagai umatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dunia hingga akhirat. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, izinkanlah dalam kesempatan ini Al-Fakir menyampaikan sebuah ilmu yang datangnya dari kitab Lubabul Hadis beserta syarahnya, itu Tanqihul Qaul Al-Hadis. Jadi dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, yakni fi fadilatis siwak, yaitu keistimewaan bersiwak. Jadi insyaallah saya akan berusaha bagaimana Kopi Morning ini temanya akan berbeda dari sebelum-sebelumnya. Siwak ini menurut orang Arab, kalau menurut orang kita ini adalah alat untuk membersihkan gigi. Itu namanya siwak. Kemudian akan muncul pertanyaan, apakah sama siwak dengan pasta gigi seperti yang ada di Indonesia ini? Ada bermacam-macam, ada Ciptaden, Sensodyne, dan lain sebagainya. Apakah sama hal itu? Menurut Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi dalam kitab Fathul Qarib beserta Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab fikihnya Fiqhul Islami wa Adillatuh, siwak dan pasta gigi yang ada di Indonesia ini hukumnya disamakan, karena tujuannya adalah sama-sama alat untuk membersihkan gigi. Adapun ada dari jamaah, misalnya ada yang hobi punya kayu siwak, itu mempunyai keistimewaan yang lebih, dengan syarat setelah menggunakan kayu siwak tersebut hendaknya dicuci dengan air. Sebab kalau tidak pernah dicuci, nanti fungsi dari tujuan siwak itu tidak tercapai. Jadi misalnya panjenengan punya kayu siwak, kemudian digunakan untuk membersihkan gigi,
setelahnya jenengan harus dicuci. Biar apa? Biar bersih, itu yang pertama. Kemudian di dalam kitab Tanqihul Qaul yang saya bawa ini adalah ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Abi Hurairah, sahabat Nabi yang sangat setia. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, at-taharatu arba'un, qasus syaribi wa halqul anati wa taklimul azfari wasiwaku. Suci-suci itu ada 4. Yang tergolong suci-suci itu ada 4. Yang pertama apa? Qasus syaribi, yaitu menggunting kumis atau mencukur kumis. Dalam Islam disunahkan, dianjurkan untuk mencukur kumis. Bagi bapak-bapak yang mungkin masih punya kumis, ini disunahkan untuk dicukur. Ya. Jadi ini perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wahalqul anati, setelah yang pertama tadi mencukur kumis, itu mencukur bulu kemaluan. Jadi yang kedua itu mencukur bulu kemaluan. Ini termasuk sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga wa taqlimul azfari, yaitu memotong kuku. Bagi bapak dan ibu adik sekalian yang misalnya kukunya panjang-panjang, hendaknya kalau kita mengikuti Nabi Muhammad SAW, kuku yang kita panjangkan itu hendaknya dipotong. Jadi hendaknya dipotong. Ustadz, ini saya panjangkan untuk membersihkan telinga. Jangan, itu tambah kotor nanti. Misalnya terkadang itu ada yang memanjangkan kuku yang ada di jari kelingking, itu hendaknya dipotong. Kalau mau membersihkan, banyak sekali alat sekarang seperti cotton bud misalnya, atau alat-alat yang lain lebih canggih. Karena hal yang demikian itu adalah sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir adalah wasiwaku, yaitu membersihkan gigi dengan kayu arok atau sejenisnya. Kayu arok ini di Indonesia mungkin belum kita jumpai, yang ada itu di Timur Tengah. Kalau di Indonesia ini kita menggunakan pasta gigi seperti Ciptaden, Sensodyne dan lain sebagainya. Itu bagian daripada alat pembersih gigi. Sebab di dalam Islam itu yang menjadi prinsip adalah pencegahan, ya. Pencegahan, bukan pengobatan. Nah, ini penting sekali, Bapak Ibu dan adik sekalian, dicatat. Di dalam Islam ini yang paling penting adalah pencegahan, sehingga kita tidak diajarkan nanti kalau sakit gigi obatnya ini, obatnya itu tidak diajarkan seperti itu, tapi lebih pada pencegahan, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi sebelum panjenengan terkena sakit gigi, itu hendaknya apa? Dijaga kebersihan giginya, agar apa? Kita terbebas dari sakit gigi. Sebab kalau orang sudah terkena sakit gigi, saya juga pernah itu, sakitnya luar biasa, tidur nggak bisa itu, yang ada pingin nangis itu. Entah itu yang bapak-bapak atau ibu-ibu, kalau terkena sakit gigi, apalagi yang bagian atas, saya jamin 100% nangis itu. Karena apa? Yang diserap itu adalah, yang diserang adalah saraf. Betul ya Bapak nggih? Nah, dalam Islam ini kita diajarkan oleh Rasulullah untuk apa?
menjaga kebersihan gigi. Sebab penyebab daripada sakit gigi itu adalah banyak sekali sisa-sisa makanan yang tertimbun yang tidak bisa keluar atau masih berada di dalam sela-sela gigi sehingga menyebabkan bakteri masuk dan menyerang gigi sehingga apa? Terjadi lubang. Kalau panjenengan sakit gigi ditambal itu 300.000 itu para jamaah, 300.000 itu dokter spesialis. Kalau misalnya jenengan nyepot gigi itu kurang lebih 750.000 nyepot satu gigi itu 750.000. Nah, kalau panjenengan yang lubang ada 2 tinggal ngalihkan saja 600. Nah, disinilah pentingnya kita itu untuk menjaga kebersihan gigi yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada kita. Sebab kalau gigi sudah banyak yang rusak, apalagi di depan, bagian depan, gigi seri itu lepas misalnya. Ngapunten, membaca Al-Qur'an nggak bisa bagus itu. Itu. Jadi banyak sekali yang tidak sempurna dalam membaca Al-Quran karena giginya hilang. Coba orang yang ompong suruh baca Quran, disuruh baca dengan bagus, tartil, nggak bisa itu. Meskipun kelasnya kiai, kalau ompong giginya nggak bisa fasih itu. Nah, dicek sendiri itu nanti. Karena ini penting sekali. Kalau panjenengan misalnya mau pasang gigi itu juga mahal sekali biayanya itu. Ya jutaan itu. Gigi palsu di depan atau di tengah itu kalau panjenengan mau pasang itu mahal sekali itu. Jutaan. Itu yang mungkin kelasnya biasa. Oleh karenanya Bapak dan Ibu adik sekalian, marilah kita bersama-sama untuk menjaga gigi kita dengan apa? Dengan siwak atau pasta gigi. Kemudian Nabi telah bersabda lagi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rak'atani bisiwakin khairum min 70 rak'atan bighairi siwakin. Nabi telah bersabda, 2 rakaat salat 2 rakaat yang dikerjakan oleh hamba Allah sebelum salatnya itu dia gosok gigi atau siwakan, khairun min 70 rak'atan bighairi siwakin. Hal yang demikian itu lebih utama daripada salat 70 rakaat dengan tanpa bersiwak. Jadi ini perbandingan para jamaah. Jadi orang yang sholatnya cuma 2 rakaat tapi dia sebelumnya membersihkan giginya dengan siwak atau pasta gigi, itu lebih utama daripada sholat 70 rakaat tanpa bersiwak. Nah ini dalam beribadah pun kita harus cerdas. Kita harus cerdas. Jangan sampai kita asal melakukan ibadah tanpa disertai dengan ilmu. Ya mungkin di negara kita ini berbicara tentang ilmu yang mungkin ngapunten bahasanya itu kurang begitu menarik. Kok bisa Pak? Iya bisa. Kita mengadakan survei. Ini di sini ada Pak Bowo kebetulan beliau ini bekerja di kecamatan. Misalnya di survei dalam satu kecamatan Sawahan, orang yang menjual buku agama dengan orang yang menjual makanan banyak mana nih? Banyak budi Bapak Ibu? Banyak makanan. Nah, satu-satunya cara kalau kita ingin mengadakan acara itu banyak, gunakanlah metode itu. Pancinglah saudara-saudara kita dengan apa yang berhubungan dengan materi, misalnya dengan makanan, dengan jajan, atau dengan yang lainnya. Karena hal yang demikian itu membantu, memudahkan orang itu bisa menjadi menarik. Yang tadinya pengajian itu nggak ada
apa-apanya misalnya dari segi materi, tapi dengan adanya kita mengkombinasikan, mengkolaborasikan antara ilmu dengan materi itu, insya Allah akan bisa lebih baik. Misalnya tahun depan misalnya di Al-Jihad ini kajian coffee morning, pengen banyak lagi gampang, nggak perlu profesor atau doktor. Setiap yang datang dianggarkan misalnya sembako. Kira-kira sepi atau terlalu rame nih kok? Yakin rame itu. Yakin tambah rame itu. Yang tadinya 100 kalau mencapai angka 150 atau 200 gampang itu. Mari berilah para jamaah yang datang, kita kasih sembako, satu anggaran misalnya 100.000. Ada gula, kopi, teh dan lain sebagainya. Itu luar biasa, itu luar biasa. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah ketika beliau menikahi Sayyidah Khadijah. Mengapa beliau memilih orang yang kaya dan janda? Ya karena beliau ini punya kelebihan dalam finansial. Coba itu, sepertiga dari kekayaan orang Arab pada waktu itu dimiliki oleh Sayyidah Khadijah, sehingga dakwah beliau ini cepat. Kalau seandainya tidak menikahi Sayyidah Khadijah, wallahu a'lam bisawab. Nah, inilah salah satu metode untuk menarik saudara-saudara kita yang biar yang tadinya kurang menarik biar lebih menarik. Itu Bapak Tamir kalau paling metode nih. ini pengen cepat ini saya itu. Ya kalau misalnya belum bisa, ya minimalnya misalnya setiap kajian itu ada sarapannya itu, insya Allah lebih rame. Bapak setuju ya? Setuju Bapak? Wah, setuju. Ibu-ibu setuju. Nah inilah bukan berarti berarti visi misinya untuk mendapatkan sarapan, tidak. Ini salah satu memancing, ya, memancing, memotivasi. Karena ngapunten, kalau seseorang itu berangkat nawaitunya lillah, itu ya proses ya, mulai dari termotivasi dulu, wah nanti saya ada sesuatu di masjid pasti ini, sehingga di situ nanti lama kelamaan akan tertata sendiri. Ya seperti kita sedekah, misalnya nggak pernah sedekah ngisi kaleng masjid itu 1 juta. Dan jenengan kalau langsung 1 juta, ya berat sekali. Eman bisa jadi uang tadinya 10.000 ketukar 100.000, bisa jadi waduh eman ternyata ketukar ini. Wah, itu kalau tidak dilatih. Tapi kalau dilatih, insya Allah yang tadinya kecil jadi besar itu akan tidak begitu terasa berat karena ada latihan. Begitu juga sama orang mengaji. Orang mengaji juga sama, ada proses di situ, ada motivasi dulu. Kadang motivasinya nanti ketemu teman, bisa ngobrol-ngobrol sambil ngopi, ngeteh misalnya. Ada seperti itu, tahapan-tahapan itu. Sehingga tahapan ketika orang mengaji itu kan ada tahapan mengenalkan huruf hijaiyah dulu, alif, ba, ta, sa, jim dan seterusnya. Setelah bisa huruf yang sambung-sambung, setelah bisa baru cara waqaf. Kalau sudah bisa baru mempelajari makhorijul huruf dan seterusnya sampai tarjim, sampai tafsir. Nah kita ini hendaknya tahapan itu kita ngaji Al-Quran dulu, bagus, baru ngaji tarjim, kemudian dikembangkan dengan tafsirnya. Jangan terbalik, ngaji tafsir padahal ngaji Qur'annya itu masih belum bisa. Tahapannya mana? Membaca dulu, baru memahami isi kandungannya. Jadi ada tahapan-tahapan. Nah, di sini Rasulullah mengajarkan kepada kita hendaknya membersihkan gigi terlebih dahulu sebelum kita melakukan ibadah. Bukan hanya sholat, ketika menghadiri majelis taklim, ada musyawarah, menemui tamu misalnya, itu bisa dilakukan dengan membersihkan gigi terlebih dahulu. Sebab yang demikian itu menjadikan Allah itu ridho. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tasawwakum fa inna siwaka madharatun lil fami mardatun lirabbi.
bersiwaklah kalian, tasawwaku, bersiwaklah kalian. Fa inna siwaka, karena sesungguhnya siwak atau orang yang membersihkan gigi tersebut, madharatun lil fami mardatun lirabbi, itu mensucikan, membersihkan mulut, mardatun lirabbi, dan mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perintah dari Rasulullah. Maka kita hendaknya ya minimalnya bangun tidur kita gosok gigi, bersihkan gigi. Sebelum tidur kita bersihkan gigi kita. Itu minimalnya seperti itu. Lebih-lebih setiap mau sholat kita membersihkan gigi kita. Karena hal yang demikian itu adalah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana kita mengaku-ngaku sebagai umatnya Nabi, tapi kita nggak pernah mengerjakan sunnahnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah bersabda lagi, sittatun min sunnanil mursalin, yaitu ada 6 yang termasuk sunnah-sunnah dari Nabi, ya. Jadi para Nabi ini ada sunnah-sunnah. Yang pertama apa? Al-haya'u, yaitu malu, duweni isin, duweni sungkan. Kalau orang sudah tidak mempunyai sifat malu, ngapunten ngisin-ngisini, malu-maluin gitu. Jadi sudah diberi misalnya jajan, wah kurang ini, ayo belum bentuk gitu. Itu kalau orang sudah tidak punya malu. Bahkan Rasulullah mengajarkan ketika ada makanan berada di depan kita yang jauh, itu yang menjadi kesukaan kita, ini kita tidak diperkenankan untuk mengambil yang jauh meskipun yang kita senangi. Itulah ajaran Rasulullah SAW. Yang kedua, wal hilmu, yaitu bijaksana. Jadi bijaksana, setiap keputusannya itu selalu mewakili banyak orang. Setiap yang dilakukan itu selalu menggembirakan seseorang, tidak pernah merugikan orang lain. Kalau misalnya pernah merugikan orang lain, minta maaf dan memperbaiki dirinya. Itu termasuk sikap apa? Wal hilmu, bijaksana. Kemudian yang ketiga, wal hijamatu, yaitu pekam. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi pekam, ada yang pernah ngertos kenal pekam Bapak? Pekam, kop nih loh. Ibu-ibu sudah pernah pekam. Nah ini ada manfaatnya pekam ya. Jadi kalau panjenengan mencari tempat pekam itu harus yang profesional. Bagaimana untuk mengetahui tukang pekam itu profesional? Satu, alat yang digunakan itu harus kita pastikan benar-benar steril. Kita tanya-tanya dulu, Pak, bagaimana biasanya jenengan kalau membersihkan alat itu? Oh, kita menggunakan alkohol sekian-sekian tipenya, kemudian dikeringkan dengan alat-alat tertentu. Wah, itu berarti profesional. Tapi kalau orang bekam itu ngapunten. Bagaimana Pak ketika jenengan membersihkan alat bekam kopnya itu? Ya bahwa jika dikurai biasa Mas, biasa itu loh, kayak nyuci piring, itu berarti tidak profesional. Ya nanti kalau ada bakteri bekas orang yang terkena penyakit tertentu karena nggak steril sehingga nular, tambah nggak jadi sehat, tambah sakit. Ini yang harus diperhatikan. Yang kedua, mengenai tentang waktu, ini perlu, karena Rasulullah juga menganjurkan kepada umatnya itu untuk berbekam. Mengenai hari atau tanggal itu kita juga tanya kepada tukang bekam. Kalau itu orang profesional, oh ini Mas, kalau bekam sunnah Rasul tanggal 17, 19, 21 Hijriyah, bukan Masehi tapi Hijriyah. Karena di tanggal-tanggal itu bagus-bagusnya kita melakukan bekam atau kop, itu pengambilan toksin yang berada di dalam tubuh. Toksin itu apa? Racun atau sampahnya dari darah. Terus waktunya kapan? Apakah malam, pagi, siang, atau sore? Kalau orang itu profesional pasti akan ditinjau. Oh siang, gak ada zuhur, paling bagus itu. Karena puncak-puncaknya darah itu berada di posisi atas. Itu nanti jam-jam ba'da zuhur sampai jam 4 kira-kira itu.
Itu waktu yang paling bagus. Nah, caranya bagaimana? Kalau jenengan sudah mengetahui orang ini profesional, bagus, jenengan booking jauh-jauh hari. Pak, saya nanti tanggal ini minta ya dibekam jam sekian. Oh ya siap. Kalau jenengan data ya biasanya agak sulit untuk memastikan tanggal dan waktu yang pas seperti mana Rasulullah contohkan. Nah, ini kita akan berbicara manfaat. Karena tahun 2014 dan 2015 saya pernah mengikuti pelatihan awalu akhiru, mulai dari awal sampai akhir bekam, sampai pernah bekam juga saya itu. Cuman hanya saja kurang telaten gitu saja, kurang telaten, sehingga hal yang demikian itu tidak saya kembangkan, belum saya kembangkan. Insya Allah nanti anak-anak pondok nanti saya akan ajari itu cara bekam. Gampang sebenarnya di situ. Yang penting satu tadi, kita benar-benar bisa mensterilkan wadah-wadah tadi atau kop-kop tadi. Nah, yang harus kita ketahui adalah kalau pas berbekam, ini yang paling bagus adalah umumoris. Jadi di puncak kepala. Jadi di kepala di sini, ini biasanya dicukur dulu, kemudian dibekam itu. Karena di dalam proses bekam yang berada di puncak kepala ini banyak sekali manfaat, yaitu diantaranya saya catat tadi itu. Ada 178 penyakit yang tersedot. 178 itu penyakit tersedot itu. Di antaranya adalah hipertensi, kemudian seperti halnya migrain, penyakit-penyakit berhubungan dengan kepala itu kalau panjenengan istiqomah, artinya itu menjalankan sunnah Nabi, insya Allah akan sehat, nggak sakit-sakitan kepala itu, termasuk terbebas dari sihir juga itu. Nah, jadi panjenengan jangan bekamnya kalau pas baru terkena sakit kepala baru bekam, itu salah itu. Karena Rasulullah mengajarkan itu antisipasi, pencegahan, bukan sudah kadung sakit baru bekam. Ini jari sunnah Rasul dibekam ngilangi penyakit, sampai sudah terkena penyakit, itu masalahnya. Nah, Rasulullah mengajarkan pencegahan. Dengan pencegahan itu insya Allah akan terbebas dari penyakit-penyakit yang jumlahnya kurang lebih 178 macam penyakit. Nah, kalau panjenengan ada rezeki, ada kesempatan, monggo dianjurkan untuk berbekam. Nah, syukur-syukur nanti Masjid Al Jihad punya klinik bekam, wah bagus itu. Nanti bagaimana Pak Jikadir untuk mengembangkan ini? Kita datangkan nggak apa-apa nanti ya, nanti Pak Dodi bisa nanti, siap nanti ya. Jadi ketika ada orang mau berbekam, oh sana loh Masjid Al Jihad itu ada orang yang bisa bekam. Pak Yasir juga bisa nanti diajari mulai dari awal sampai akhir, bisa gampang. Yang penting apa? Tidak takut melihat darah, itu aja. Gampang itu sebenarnya. Karena ada 10 titik saja. Sebab kalau saya membaca tentang keutamaan siwak saja itu banyak sekali. 3 jam nggak selesai, banyak sekali. Apalagi saya bawa syarahnya, lama lagi itu nanti. Nah, ini berhubungan dengan bekam tadi itu. Yang pertama di sini di puncak kepala. Yang kedua al-akhda'in, yaitu tentang bagaimana letaknya itu di 2 urat leher di sini. Leher kanan dan kiri. Ini panjenengan kalau mau bekam minta untuk dibekam di situ. Di atas kepala, kemudian kanan kiri leher. Itu manfaatnya banyak sekali, yaitu bisa menjadikan terbebas dari sakit gigi, sakit telinga, hidung, tenggorokan, stroke dan lain sebagainya. Loh, Bapak kok berbicara kayak dokter saja? Ya, ini Rasulullah yang ajarkan ini. Rasulullah yang mengajarkan kepada kita semua. Sehingga kita ini dimotivasi agar pencegahan. Jangan sampai kalau sudah kadung stroke baru ingat, oh iya dengar bekam gak kena stroke. Mumpung panjenengan sehat saat ini, monggo panjenengan laksanakan bekam. Misalnya, sementara untuk awal-awal 3 bulan sekali misalnya gitu, atau 2 bulan sekali. Kalau biaya mungkin di Surabaya ini rata-rata sekitar 100 atau 150 itu, tergantung ya, tergantung. Nah, yang jelas di Surabaya ini banyak. Ibu-ibu juga ada bekam, ya harus ya nanti sesama putri, jangan putra nanti bekam, wah bahaya itu nanti. Nah, jadi ada tukang bekam itu yang laki-laki dan perempuan.
Karena hal yang demikian itu menyehatkan para jamaah, lebih enteng itu nanti, lebih enteng. Nah, biasanya kita itu lebih senang kalau pusing ya beli obat paracetamol panas, nah, itu seperti itu biasanya. Padahal hal yang demikian itu lebih bahaya, bisa jadi kita mengkonsumsi satu obat kimia itu menumbuhkan ribuan penyakit. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kita harus menghindari sebelum terjadi penyakit itu datang kepada diri kita dengan cara yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga al-kahil, yaitu punuk. Di sini punuk ya, belakang ini di punuk panjenengan di bawah leher itu yang ada benjolan itu, nah di situ daerah situ itu ada 72 penyakit. Kalau seorang bekam di situ di kop, nah, itu nanti 72 penyakit akan tersedot melalui toksin itu. Ciri-ciri toksin itu ketika dia kering kayak jelly gitu, tidak cair kayak apa? Jelly. Nah itu, jadi di situ disedot nanti keluar kayak darah. Nah ini 72 penyakit. Kemudian apa saja manfaatnya? Jadi saraf-saraf sekitar kepala ini akan apa? Akan sehat, tidak terganggu, karena aktivitas kita ini mayoritas ya diantaranya berpusat di sini. Kita noleh kemana-kemana, tidur ya di sini semua tumpuannya itu. Sehingga kalau ini toksinnya nggak dibuang, sampahnya nggak dibuang, yang bludak. Sama seperti misalnya kita punya tempat sampah nggak dibuang, itu akan bludak sehingga menimbulkan bakteri juga di situ, penyakit-penyakit. Sehingga harus dibuang, disedot itu. Nah, meskipun hal yang demikian itu hendaknya kita usahakan ya, diusahakan, tidak wajib tapi diusahakan. Sehingga Rasulullah ini tidak mewajibkan. Kalau wajib yang tidak berbekam berarti dosa semua. Sehingga hukumnya di sini adalah sunnah. Kemudian yang keempat, katifaini, yaitu bau pundak ya. Jadi di bau ini kanan kiri. Ini juga harus dibekam juga, disedot itu toksinnya itu biar keluar. Sebab hal yang demikian itu bisa apa? Bisa menghilangkan penyakit asma yang sering sesek-sesekan itu, paru-paru, bronkitis, stroke, sakit di leher dan sebagainya. Macam-macam penyakit itu akan tersedot dengan apa? Kita berbekam di titik mana tadi? Bau kanan kiri tadi itu. Kemudian yang kelima, alawar, yaitu pinggang ini yang biasa gampang pinggangnya itu sakit, terus ginjalnya mungkin bermasalah, itu bisa berkurang dengan bekam di pinggang. Nah ini pentingnya kita ini sebelum terkena penyakit-penyakit kayak ginjal dan lain sebagainya, itu hendaknya kita mengetahui sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Insya Allah akan apa? Lebih enak. Yang sudah pernah berekam itu insya Allah iya benar, cuma nggak istiqomah gitu saja, nggak rutin, sehingga nggak maksimal. Kalau kita istiqomah insya Allah akan lebih baik. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Ini jarang ini yang ngaji dikombinasikan dengan kesehatan, ini jarang. Karena apa ya? Kita harus punya ilmunya di situ sebelumnya. Bahkan ya mungkin kadang takut nanti dikatakan kayak dokter kayak gitu. Nah kapan kalau kita menyampaikan kebenaran kok dengan takut, bagaimana? Ya nggak akan bisa. Maka kita harus menyampaikan semaksimal mungkin sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah melalui hadis-hadis beliau. Yang keenam, alamuhis, yaitu titik atas betis. Cara panjenengan mengatakan itu napa niki? Betis, kentol cara kentol. Nah, itu di bawah lutut sedikit itu loh. Nah, itu jenengan dibekam di situ kanan kiri, itu bisa menjadikan apa? Asam urat itu bisa hilang itu. Terbebas dari penyakit asam urat, pegel-pegel dan stroke. Ini ternyata penyebabnya adalah terganggunya sirkulasi peredaran darah, stroke itu. Yang mudah-mudahan dengan kita mengkaji bab tentang siwak dan sebagainya, kita dijauhkan oleh Allah dari penyakit-penyakit yang berat. Amin Allahumma amin. Penyakit berat dan ringan. Amin Allahumma amin. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Kemudian
Setelah ini panjenengan semuanya lakukan beberapa tahapan-tahapan tadi, insya Allah jenengan akan merasakan enteng di dalam tubuh itu. Karena apa? Sudah mengikuti sunnah Nabi, itu enteng itu. Sudah sering saya lakukan itu, bekam adalah sangat nyaman, enak setelahnya itu. Kemudian setelah bekam tadi yang disunahkan oleh Rasul, yaitu wasiwaku, yaitu apa? Gosok gigi atau membersihkan gigi. Tadi kan ada 6. Yang pertama malu, bijaksana, bekam, siwak. Kemudian kalau siwak tadi sudah saya jelaskan ya, bisa menggunakan pasta gigi atau kayu arok atau kayu siwak itu. Kemudian yang kelima wata'aturu, yaitu memakai wangi-wangian. Ini termasuk sunnah Nabi, ini memakai wangi-wangian. Ketika pas di masjid atau pas berkumpul di majelis, hendaknya kita memakai wangi-wangian. Bisa parfum dan lain sebagainya. Yang penting di situ membantu agar pakaian yang kita kenakan baunya wangi. Yang terakhir, nah ini yang agak mungkin kok bisa ya gitu. Yang terakhir, waqasratul azwaj, banyak istri. Banyak istri termasuk sunnah Nabi. Tapi di sini tunggu dulu, jangan amin dulu ya. Jadi di sini banyak istri ini artinya sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasul istrinya kan banyak itu. Istrinya kan banyak. Tapi di situ ketika beliau menikahi istri-istri setelah Sayyidah Khadijah itu ada tujuan dakwah, menyatukan suku-suku, kabilah-kabilah, bukan hanya sekedar melampiaskan nafsu belaka. Kalau orang zaman sekarang ini, mohon maaf mungkin, kalau dikatakan sebagaimana yang disunahkan oleh Rasul, kalau mau sunnah itu yang apa? Sebagaimana Rasul contohkan, ada unsur dakwah, ada unsur apa? Menyelamatkan ekonomi dan lain sebagainya. Tidak hanya sekedar pokoknya yang bagus-bagus, yang gede, dukur, putih itu, tidak seperti itu lah. Kalau orang zaman sekarang ini kan istrinya lebih dari satu, tapi memilih yang cantik-cantik, yang besar-besar, yang putih-putih, yang seperti itu. Ini sepertinya kayaknya jauh dari yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus dipertanyakan juga. Lah kita kalau mencontoh sekelasnya Mbah Gus Dur saja, berapa istrinya Mbah Gus Dur itu? Pinten ibu-ibu Mbah Gus Dur istrinya? Bapak-bapak ngertos Mbah Gus Dur lah. Lagi pinten istrinya beliau? Satu. Kelasnya Mbah Gus Dur itu. Lah, kelasnya belum sampai Mbah Gus Dur kok 2, 3 ini dipertanyakan juga itu. Makanya ngapunten, Kiai Jawa Tengahan itu rata-rata nggak berani itu. Kecuali kalau menikah lagi, istrinya meninggal, nikah lagi itu banyak. Tapi kalau dalam satu waktu masih hidup nikah lagi itu hanya beberapa gelintir kalau ada itu. Sehingga dalam hal ini kita mencontoh itu orang-orang yang luar biasa. Di Indonesia ini siapa yang nggak ngertos Gus Dur, siapa coba? Jangankan orangnya, fotonya saja itu luar biasa, punya karomah. Ini ada di website itu terkenal itu. Suatu ketika ada santri dari Tebu Ireng, Jombang, itu jihad fisabilillah atau mendakwakan ilmu di Papua. Ada santri Jombang mengamalkan ilmu di Papua. Karena terdengar oleh kepala suku orang Papua, ini ancaman bagi kita ini, kita harus hancurkan pondoknya, markasnya, kita harus hancurkan, obrak-abrik. Kalau perlu kita bunuh semua yang ada di situ. Seketika berkumpul semuanya orang-orang Papua pada waktu itu. Yang luar biasanya apa? Ketika sudah di depan rumah pengasuh dari Tebu Ireng tadi itu, Jombang, itu di keluar gitu, nggak keluar. Akhirnya apa? Kepala sukunya nendang, jeder itu terbuka, yang sudah siap membawa sajamnya itu. Apa yang terjadi? Ketika di depan pintu itu dipasang fotonya bagus, tuh langsung stop. Ini guru kita ini. Wah gitu, langsung seperti itu. Padahal bukan orang Islam loh.
ini guru kita ini. Mungkin kalau foto itu panjenengan langsung dihabisi itu. Nah, itu ini fotonya Gus langsung semuanya stop. Ini ada guru kita di sini, ada foto guru kita. Wah, stop oh itu. Langsung apa? Yang tadinya muarah jadi berubah 180 menjadi apa? Mulai saat ini karena di dalam rumah ini ada fotonya bagus, Dur. Mari kita semua, pasukan kita semua ini kita jaga tempat ini, kita jaga pondok ini. Jangan ada orang yang mengganggu tempat ini. Sampai seperti itu. Ya pengasuhnya ya wedi itu. Wedi kata ditobas itu wedi. Ya karena barokahnya masang foto bagus Dur itu, ya Allah, luar biasa. Viral tuh, ada di websitenya itu. Sehingga di sini saya sampaikan meskipun di live, kenapa ada sejarah faktanya itu. Nah ini loh ya. Ini orang kalau manfaat itu Masya Allah, meninggal saja fotonya itu tetap membawa manfaat ini, Masya Allah. Lah kita ini hidup malah nggak jelas. Ini nggak jelas itu. Ini janjian ini manfaat oke nggak jelas. Ya mudah-mudahan kita ini bermanfaat. Amin Allahumma amin. Satu lagi. Mun. Awake dhewe gawe weden tikus ki lho, tikus gak wedi. Kita satu hadis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, salasatun wajibatun ala kulli muslimin. 3 yang wajib atau dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap orang orang muslim. Yang pertama al-ghuslu yaumal jumu'ati, yaitu mandi di hari Jumat. Panjenengan bisa ini untuk ibu-ibu, mbak-mbaknya juga bisa mendapatkan sunnah mandi hari Jumat. Lupa saya kan nggak ikut sholat Jumat. Ya jenengan karena apa? Tetap menghormati hari Jumat, tetap hukumnya disamakan. Kalau tidak seperti itu berarti Allah tidak adil. Berarti hanya kaum laki-laki yang mendapatkan keistimewaan mandi Jumat, perempuan juga dapat dan bisa. Itu dengan mandi di hari Jumat itu termasuk sunnah. Luar biasa manfaatnya mandi di hari Jumat. Kemudian yang kedua yaitu siwak. Siwak muncul terus ini, gosok gigi ini. Karena orang komunikasi, kalau ngapunten nggak pernah gosok gigi selama seminggu, ini nggak betah jenengan itu. Apalagi pernah punya sakit gigi, dicepot dipasang gigi yang baru, yang palsu, itu kalau nggak digosok gigi tambah luar biasa itu, baunya nggak karu-karuan itu. Makanya di sini dianjurkan untuk rajin membersihkan gigi. Kemudian yang ketiga, wa masutibi, yaitu memakai wangian. Ini dianjurkan. Ya, kalau perempuan ini ya sekedarnya saja, ya. Jangan terlalu wangi-wangi, pokoknya secukupnya, pokok tidak bau gitu. Karena apa? Kalau terlalu berlebihan, ini bisa mengundang syahwat para kaum Adam ini. Ya. Jadi hendaknya disesuaikan kadarnya. Ya mungkin sampai di sini dulu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karena sudah siang, karena banyak sekali tugas yang panjenengan emban. Mudah-mudahan kajian singkat ini bermanfaat dan berkah bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa mengikuti sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Kurang dan lebih mohon maaf. Allahumma fiqh dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad.